Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Rika. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, jika masih tetap semangat dalam pembelajaran OSN Fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan. Nah, di kelistrikan ini untuk yang OSN secara garis besar, untuk yang OSN ya, itu secara garis besar saya coba kelompokkan menjadi 3 ya. Menjadi 3. Itu yang pertama ada tentang gaya listrik. Nah, gaya listrik itu lambangnya F ya, karena gaya lambangnya F, satuannya Newton. Nah, apa saja rumus gaya listrik itu? Gaya listrik itu rumusnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau cara menghafalnya adalah F sama dengan kakimu rorombeheun ya. K-nya apa? K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya itu muatan listrik. Muatan listrik satuannya adalah kolom. Nah, R-nya, R itu adalah jarak antara dua muatan. Ya. Nah, satuannya itu meter. Kemudian selain ada gaya listrik, saya kelompokkan juga ada mengenai tentang rangkaian listrik. Nah, di rangkaian listrik ini yang dibahas itu yang pertama ada hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Nah, kita buat segitiganya ya. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Vir ya. Vir. V-nya itu tegangan. Nah, satuannya volt. Kemudian I-nya arus listrik. Satuannya ampere. Kemudian R itu hambatan. Satuannya ohm ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan R, hambatan listrik. Nah, hambatan listrik selain pada kelistrikannya itu kan, kalau hambatan tuh kayak dari PLN tuh ada hambatan kabel ya. Nah, rumusnya Rho kali L per A. Jadi kalau misalkan saya punya kabel panjang seperti ini terus, nah ini L-nya ya, kemudian A-nya itu yang ini. Nah, ini A-nya. A itu luas penampang. Nah, Rho-nya itu adalah kabatnya terbuat dari apa? Apakah dari bahan apa? Dari dari tembaga, apakah dari baja dan sebagainya ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini Rho-nya itu hambat jenis. Nah, tergantung dari bahannya.
L-nya itu panjang kawat atau panjang kabel, A itu adalah luas penampang. Ini satuannya meter persegi, yang ini meter, yang ini satuannya adalah ohm meter ya. Nah, kemudian di rangkaian listrik juga kita akan membahas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, biasanya dilambangkannya pakai hambatan ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Misalkan ini R1, R2, R3. Kalau paralel seperti ini. Nah, rumusnya ini kalau R seri berarti tinggal dijumlahkan. Sedangkan kalau yang paralel itu seperti ini. Nah, kemudian ada kondisi khusus. Ketika suatu rangkaian itu disambungkan dengan tegangan, maka ini akan muncul arus ya. Nah, akan muncul arus. Di sini untuk yang seri, yang sama itu adalah arusnya. Arusnya selalu sama. Maka yang berbedanya apa? Tegangannya. Dan di hukum Ohm itu kan ada tegangan, ada arus listrik, ada hambatan. Maka di sini untuk yang seri, yang berbeda itu tegangannya. V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3 ya, jika hambatannya berbeda-beda. Nah, kebalikannya kalau di paralel. Kalau untuk paralel, tegangannya selalu sama semua. Nah, yang berbeda di sini karena dia bercabang gitu ya, maka arusnya yang berbeda. Jadi nanti I1 tidak akan sama dengan I2, tidak akan sama dengan I3, tergantung dari hambatannya. Nah, yang ketiga ini mengenai energi listrik dan daya dan energi listrik ya. Daya itu lambangnya apa? Lambangnya P, sedangkan energi listrik lambangnya W. Daya satuannya watt, sedangkan listrik satuannya joule. Nah, ada persamaan daya. Nah, di sini ada hubungan antara daya dan energi listrik ya. Nah, saya bagi dua deh. Ini untuk daya, ini untuk energi listrik. Nah, daya tuh rumusnya bisa seperti ini, P kali I. Bisa juga kalau misalkan yang diketahuinya adalah R dan I, itu I kuadrat kali R. Kalau yang diketahuinya adalah V dan R, berarti ini rumusnya V kuadrat per R ya. Nah, energi listrik, kalau energi listrik itu apa rumusnya? Itu P kali T. Jadi si daya ini dikalikan oleh waktunya. Maka kalau kita masukkan, karena P nya adalah V kali I, jadi V kali I kali T. Ini juga sama, I kuadrat kali R kali T. Kemudian yang ini jadi V kuadrat per R kali T. Jadi kalau cara ngapalin, energi itu adalah kita makan pete ya, bervitamin, harganya irit, barang Vivi anak Pak RT. Gitu cara menghafalkannya. Nah, di sini ada variabel T. T itu berarti waktu. Waktu satuannya dalam detik. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Kalian tolong hafalkan rumus-rumusnya ya. Mari kita bahas soal tentang gaya listrik. Nah, perhatikan soal ini. Di sini ada dua buah kondisi.
kondisi awal itu Q1 nya adalah Q2 nya itu negatif Q, kemudian jaraknya adalah kita sebut R besar ya. Kemudian kondisi yang kedua, nah di sini jika jarak antar keduanya diperbesar menjadi 2R, berarti Q1 nya itu tetap tidak berubah. Nah, yang berubah itu jaraknya ini menjadi 2 kali R ya. Nah, kondisi awal atau kondisi pertama kita sebut ini R1, ini kita sebut kondisi kedua itu R2. Dari persamaan F, maka di sini yang dicari adalah maka gaya antara keduanya menjadi berapa kali semula. Berarti pertanyaannya F2 itu titik-titik berapa kali dari F1. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara menyelesaikannya, kita tahu bahwa rumus F sama dengan kakimu rorombehen. Nah, yang kita lihat Pak di sini adalah variabel yang berubahnya. Variabel yang berubah tentunya F dan R. Kita tidak melihat dulu K, Q1 dan Q2. Kenapa? Karena di sini variabelnya dia tetap ya. Sehingga kita akan menggunakan perbandingan. Kita menggunakan perbandingan F1 berbanding F2 itu akan sama dengan, karena ini kita anggap sama, kita tuliskan 1. Berarti 1 per R1 kuadrat berbanding 1 per R2 kuadrat. Nah, berarti kita masukkan di sini F1 berbanding F2, 1 per R1 kuadratnya itu ada R ya. Nah, ini jadi 1 per 2R dikuadratkan. Maka hasilnya F1 banding F2 itu jadi 1 per R2 dibagi 1 per 2 kali 2, 4 R kuadrat. Nah, lalu ini kita buat coba seperti ini ya. F1 per F2 kita rubah bentuknya, pembagiannya menjadi per. Nah, ini kalian ingat aturan pembagian itu kan kalau kali ini bukan 2 nya di bawah, di atas ya, kuadrat. Nah, kali ini jadi dibalik, jadi 4 R kuadrat per 1. Nah, ini kita tinggal coret nih ya. Kalau dicoret kan berarti di sini jadi 1. Ini jadi 1 ini. Berarti ini F1 per F2 sama dengan 1 kali 4 itu 4, 1 kali 1 itu 1. Nah, yang diminta adalah F2. Nah, kita coba kali silang dulu deh ya. Kamu pakai kali silang. Jadi F2 kali 4, karena di sini mintanya F2 sebelah kiri, kita coba yang ini dulu. F2 kali 4 jadi 4 F2 sama dengan F1 kali 1 itu F1. Karena pertanyaannya F2, kita bagi 4 kedua-duanya, jadi F2 sama dengan F1 bagi 4 itu boleh jadi begini. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. 1 per 4 kalau kita buat desimal itu sama saja dengan 0,25. Jadi jawabannya 0,25 dari F1. Ya, soal berikutnya yaitu ada 4 buah muatan yang bentuk lingkaran. Ya. Oke, seperti ini. Ini pusat lingkaran. Ini A, B, C, D. Kemudian A nya itu muatannya positif 1 kolom, yang ini negatif 1 kolom, yang ini 1 kolom.
Nah, pertanyaannya, berapakah muatan QD? Jadi yang dicarinya itu QD ya, QD-nya belum ada. Jika gaya total yang dialami B berarah ke pusat lingkaran. Jadi di sini diketahuinya itu adalah gaya total dari B. Berarti FB. Ya, FB-nya itu dia mengarah ke pusat lingkaran. Nah, berarti dia mengarahnya ke sini. Baik. Untuk menyelesaikan soal ini, oh iya, kemudian diameternya 2R. Diameter lingkaran itu 2 kali R. Ya. Nah, berarti sekarang kita akan coba menggambarkan, karena di sini yang sudah kita tahu muatannya adalah A dan C, maka kita akan gambarkan interaksi antara A dan C terhadap B. Ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita cari jarak dulu ya. Kita cari jarak ini dulu. Ini lingkaran, ini 2R, berarti ini 1R. Nah, kita lihat, karena ini diameter itu dia sudutnya 90 derajat, maka ini disebutnya sudut keliling. Ini sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Ini 180 derajat. Maka yang ini dia itu siku-siku 90 derajat. Maka di sini akan berlaku Pitagoras ya. Akan berlaku Pitagoras. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Segitiga siku-siku. Ini B, ini C, ini A. Ya, dengan sisi miringnya adalah 2R. Nah, karena dia segitiga siku-siku, ini dengan ini jaraknya sama. Berarti ini siku-siku sama kaki. Ya. Nah, untuk mencari yang ini ada Pitagoras spesial. Atau kamu boleh mencari dari sini deh. Nah, segitiganya bisa yang ini ya. Boleh seperti ini lebih mudah nih. Nah, itu segitiganya ya. Oke, kita buatkan ini titik O. Coba kita cari jaraknya ini, yang ini ya. Oke, dari situ saja, dari yang arsiran hitam. Mau dari sini boleh, mau dari arsiran hitam ini boleh. Ini O ya. Kemudian B, yang ini C. Nah, OC ini R, OB juga ini R. Ini R, ini R. Nah, karena dia segitiga siku-siku sama kaki, ini sudutnya 45 derajat. Ingat, persamaan segitiga siku-siku istimewa itu kalau ini R, ininya jadi R akar 2. Ya. Jadi jarak ini itu adalah R akar 2. Yang ini juga R akar 2. Nah, setelah mengetahui jarak, maka karena dia ada muatan, tentunya akan ada gaya kolom. Nah, arah gaya kolom, oke, saya kasih catatan di sini. Ada arah gaya kolom. Nah, jika muatannya sejenis, misalkan positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Ya. Berarti ini akan saling tolak menolak. Begitu juga dia negatif dengan negatif. Kalau sejenis itu tolak menolak. Nah, lain halnya dengan dia kalau positif dengan negatif, maka akan tarik menarik. Oke, ya, itu arah dari gaya kolom. Nah, sekarang di sini kita fokus ke FB. Kenapa? Karena yang diminta adalah FB-nya. Kita harus menggambarkan gaya yang berperan pada FB ini. Nah, kita lihat B itu dipengaruhi oleh C. Di sini B-nya negatif, C-nya positif, maka si B ini akan ditarik oleh C. Maka gayanya akan ke sebelah sana. Ya, ini kita sebut FBC.
Kemudian B dengan A ini juga sama berlawanan, maka kita sebut ini itu arahnya ke sana. Ini FBA. Nah, kita lihat angka-angkanya ini sama, maka nanti akan diperoleh FBA akan sama dengan besarnya FBC. Nah, kemudian FB-nya itu yang mana? Karena di sini FB mengarah ke pusat, berarti FB-nya ini. Ya. Nah, karena dia itu bentuknya segitiga siku-siku, ini dalam bentuk vektor, maka sebetulnya FB-nya itu adalah akar dari FBA kuadrat tambah FBC kuadrat. Jadi tugas kita itu mencari nilai FB terlebih dahulu. Nah, yuk kita coba cari FBA dulu ya. Berarti FBA itu sama dengan K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya kali 1, ini 1. Nah, dalam perhitungan, meskipun dia min 1, kita tidak masukkan dulu ya untuk min 1-nya. Kita anggap positif terlebih dahulu. Nah, R-nya jadi di sini R akar 2 kuadrat. Oke, biar nggak pusing, ini kita kembalikan lagi saja ya bentuknya ke K. Jadi K ini 1 kali 1 ini R dikuadratkan itu jadi R kuadrat, akar 2 dikuadratkan itu jadi 2. Di jawabannya adalah K per 2R kuadrat. Nah, FBA nya adalah 2R, K per 2R kuadrat. Lalu FBC, karena FBA sama dengan FBC, maka FBC nya juga sama, K per 2R kuadrat. Ya. Nah, maka FB-nya FB-nya adalah ya, kita masukkan ke persamaan, berarti K ini jadi akar K kuadrat per 4R pangkat 4. Nah, ini udah sama 4R akar 4. Ini jadi K kuadrat. Nah, ini K kuadrat dikeluarkan, akarnya jadi K. Kemudian 4 dikuadratkan itu K kuadrat tambah K kuadrat, ini 2K. Nah, K kuadrat dikeluarkan itu K, 4 dikeluarkan itu jadi 2, R pangkat 4 itu jadi R kuadrat. Nah, ini 2 tidak bisa dikeluarkan dari akar. Jawabannya ini ya untuk cari FB-nya. Nah, itu baru kita dapat FB. Kemudian kita harus mencari QD. Sebetulnya B itu juga dipengaruhi oleh D. Tapi karena gaya totalnya adalah dia mengarah ke B yang besar yang ini, maka FB itu harus lebih besar dari FBD. Ya, berarti kita masukkan FB sama dengan K per 2R pangkat 2 akar 2 lebih besar dari, berarti ini K QB kali QD per RBD kuadrat ya. Ini K akar 2 K, ini QB nya itu 1, QD nya kita nggak tahu. Nah, RBD itu 2R karena dia diameternya 2R ya, berarti 2R kuadrat. Sehingga ini K kali QD 2 dikuadratkan 4 jadi R kuadrat. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan ada variabel yang sama, kita coret. Oke, ini juga. Nah, 4 dibagi 2 itu ini sisa 1, yang ini 2. Nah, sehingga yang ini
berarti sisanya hanya akar 2. Ini QD per 2. Nah, ini 2-nya pindahkan ke sini jadi 2 akar 2 lebih besar dari QD, atau kita balik, kalau QD-nya di sebelah sini berarti QD lebih kecil dari 2 akar 2 ya. Dan QD-nya dia harus bermuatan negatif. Nah, kenapa harus bermuatan negatif? Karena QD-nya harus mengurangi yang ini. Kalau harus ke sana, ya, jadi mengurangi. Jadi ini negatif, dia akan tolak menolak, jadi ke sana. Ya, itu untuk pembahasan. Selanjutnya adalah 5 buah bola kecil bermuatan dalam satu garis lurus berjajar dengan jarak yang sama. Ya, ini sebut aja Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, ini jaraknya sama, yaitu D. Nah, kemudian muatannya yang ini Q, ini min Q, min Q, 2Q, dan yang ini misterius ya, Q beda sendiri. Nah, kemudian pada soalnya, besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan yang lain adalah 0. Di sini F2 atau sigma dari F2 itu 0. Nah, pertanyaannya adalah, dengan demikian muatan Q itu sama dengan berapa? Pertanyaannya, Q itu berapa? Oke, kita akan menyelesaikan soal ini. Nah, karena di sini yang terfokus adalah ke F2, maka kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada F2. Nah, di sini pada Q2. Q2 dengan Q1, yang ini negatif, yang ini positif. Ini akan ditarik ya, tarik menarik. Maka gaya yang dialami Q2 akibat oleh Q1 itu ke arah sana. Ini F21. Kemudian antara Q2 dengan Q3, ini negatif, tolak menolak, maka ini juga akan ke arah sana ya. F23 arahnya sama. Sedangkan dengan Q2 dengan Q4, ini negatif, yang ini positif, berarti tarik menarik, maka Q2 itu akan ditarik oleh Q4, berarti arahnya ke sini. Ini F24. Nah, sekarang antara Q2 dengan Q5 ini arahnya kemana? Kita tidak tahu ini tuh muatannya positif atau negatif, maka kita akan tentukan kemudian ya. Untuk F25 itu masih misterius. Nah, oke. Sekarang kita akan menentukan. Nah, di sini kita akan menentukan dulu besar dari F21, F23, dan F24. Berarti F21 sama dengan K Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Ini K kita biarkan saja, K Q2 nya itu 1 ya, 1Q. Ini negatifnya nggak usah dimasukkan kalau sudah dalam perhitungan. Jadi negatif positif itu hanya menentukan arah tolak menolak atau tarik menarik gayanya ya. Nah, ini Q1 nya juga Q per, nah R21 itu ini jaraknya D, berarti D kuadrat ya. Berarti jadi K
kali Ki kuadrat per D kuadrat. Kemudian kita cari F23. F23 itu sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Ini kita biarkan K, ini Q, Q3 juga besarnya Q, kemudian ini juga jaraknya D. Maka besarnya K Q kuadrat per D kuadrat. Selanjutnya adalah F24. F24 itu K Q2 kali Q4 per R24 kuadrat. Berarti ini K, Q2 nya adalah Q, Q4 nya adalah 2Q per ini jaraknya D tambah D jadi 2D kuadrat. Maka ini jadi K Q kuadrat. Nah ini ada angka 2 kita taruh di depan ya. Kemudian ini 2 kuadrat jadi 4D kuadrat. Oke, ini 4 dibagi 2. Itu ini jadi 2. Maka besarnya adalah K Q kuadrat per 2D kuadrat. Nah, bagaimana dengan F25? Kita lihat di sini. Kita akan substitusikan ke persamaan bahwa sigma dari F2 itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau dia searah, kita coba dulu yang searah itu adalah F21 dan F23. Kalau searah dijumlahkan, kalau berlawanan dikurang. Nah, kita coba dulu yang ke arah kiri. Ya, ini ada yang ke arah kiri. Yang ke arah kiri itu besarnya adalah F21 ditambah F23. Itu K Q kuadrat per D kuadrat ditambah K Q kuadrat per D kuadrat. Ini sudah sama penyebutnya. Jadi 2K Q kuadrat. Nah, sekarang ke yang kanan. Ke yang kanan. Berarti di sini ke yang kanan kan kita baru tahu hanya F24 saja. F24 itu besarnya K Q kuadrat per 2D kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita misal terlebih dahulu K Q kuadrat per D kuadrat itu kita misalkan X, maka yang ini jadi 2X, yang ini jadi setengah X. Nah, karena sigma F2 sama dengan 0, berarti besar gaya yang ke kiri harus sama dengan besar gaya yang ke kanan. Otomatis di sini karena ini lebih besar 2X, maka si yang ke kanan itu kurang ya. Berarti karena ininya 0, berarti sigma F yang ke kiri itu harus sama dengan sigma F yang ke kanan gitu. Nah, ini baru 2X yang ke kiri, ini setengah X. Nah, berarti siapa lagi nih yang bisa menemani F24? Ya tentu saja F25 ya. Maka berarti di sini ditambah F25 supaya dia menjadi seimbang, sehingga F25 itu 2X, ini pindah ruas, kurang setengah X2 dikurangi setengah itu 3 per 2X dengan F25. Jadi F25 nya adalah 3 per 2X. Nah, kita coba masukkan lagi ya. Kita ganti lagi si X nya sama ini. Berarti 3 per 2 kali K Q kuadrat per D kuadrat sama dengan F25 itu berarti K kali Q2 kali Q5 per, nah jaraknya dari 2 ke 5 itu 1, 2, 3, berarti per R kuadrat ya, R25 kuadrat. Nah, kita tulis ulang lagi.
Ini K kali Q, ini kita nggak tahu si misterius. Kemudian ini jaraknya jadi 3D kuadrat ya, berarti 3/2 K Q kuadrat per D kuadrat, terus sama dengan K Q kali Q per 3 dikuadratkan tuh 9, yang ini D kuadrat. Oke, ada yang sama ruas kiri dengan ruas kanan, kita coret dulu ya, ini juga. Nah, ini Q nya 1, ini Q nya 2, kita coret 1, sehingga diperoleh 3/2 Q sama dengan Q besar per 9. Ini kita pindahkan ke sana, pindah jadi kali ya, 3/2 Q dikali 9 sama dengan Q, berarti Q nya adalah 3 kali 9 27/2 atau 13,5 Q. Nah, ini baru besarnya ya, ingat ini baru besarnya saja. Sekarang apakah Q-nya itu positif atau negatif? Kita lihat di sini. Karena F25 itu dia disearahkan ke arah kanan. F25 itu ini harus ke arah kanan ya. Kalau ke arah kanan, lihat F2 nya negatif, biar dia ke arah kanan berarti harus ditarik sama Q5, berarti Q5 nya nilainya harus sama dengan positif ya. Jadi sehingga dia ditarik oleh Q5, arahnya ke sana, tarik menarik, maka Q nya nilainya adalah positif.